Kegiatan mana yang sering Anda lakukan? 1, 2, atau 3? Dan mengapa kelompok Anda memilih kegiatan tersebut? Jelaskan. Jawaban kami berdasarkan hasil diskusi. Untuk tindakan guru kelompok 2 sering menggunakan kegiatan 1, yaitu kegiatan instruksi didaktik atau langsung. Berikut kami paparkan alasan-alasan mengapa memilih tindakan kegiatan 1. Yang pertama, melalui kegiatan instruksi didaktik, maka guru akan memberikan instruksi secara langsung, sehingga dapat mempermudah peserta didik dalam memahami materi yang dipelajari dengan cara menjelaskan konsep secara jelas dan sistematis kepada peserta didik. Melalui kegiatan instruksi didaktik, guru dapat mengefisienkan waktu dan memberikan informasi secara langsung kepada peserta didik. Yang ketiga, ketika dihadapkan dengan materi yang kompleks, guru dapat menjelaskan secara rinci dan memberikan panduan kepada peserta didik untuk memahami konsep tersebut. Yang keempat, melalui kegiatan instruksi didaktik, guru dapat membantu memahami kesalahan dan memperbaiki pemahaman peserta didik dengan cepat dan dapat memberikan umpan balik secara langsung kepada peserta didik saat kegiatan instruksi sedang berlangsung. Baik, selanjutnya yaitu kegiatan instruksi didaktik atau langsung, meliputi demonstrasi, memberikan pertanyaan khusus, ceramah, dan juga tanya jawab. Yang pertama yaitu demonstrasi atau permodelan, merupakan kegiatan yang diberikan contoh secara langsung untuk diamati, diketahui, dan dipahami oleh peserta didik, sehingga memungkinkan peserta didik mempunyai kesempatan untuk menganalisis situasi-situasi yang berhubungan dengan materi pembelajaran tersebut. Contoh implementasi di sekolah yaitu peserta didik mengamati demonstrasi tentang bangun ruang yang dilakukan oleh guru. Yang kedua yaitu memberikan pertanyaan khusus. Memberikan pertanyaan khusus diartikan sebagai memberikan pertanyaan esensial yang berkaitan dengan pertanyaan pemantik, yaitu pertanyaan yang diberikan pada kegiatan awal kepada peserta didik sebagai stimulus untuk merangsang pemikiran peserta didik terhadap pemahaman awal dari peserta didik tersebut. Pertanyaan khusus dapat berupa asesmen awal pada proses pembelajaran. Selanjutnya, yang ketiga yaitu metode ceramah dan tanya jawab. Metode ceramah menyampaikan informasi materi pembelajaran secara lisan kepada peserta didik, menurut Jamara dan Aswan tahun 2010. Sedangkan tanya jawab adalah metode pembelajaran dengan cara tanya jawab dari guru kepada peserta didik yang dilakukan untuk mengemukakan pendapat dalam diskusi, sehingga dapat menciptakan kondisi belajar yang menyenangkan. Contoh implementasi metode ceramah yaitu guru menjelaskan materi bangun ruang, dan contoh implementasi tanya jawab yaitu guru memberikan pertanyaan seputar materi kubus, kemudian peserta didik menjawab pertanyaan yang diberikan guru. Pertanyaan yang kedua, kegiatan mana yang menurut Anda cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian? Menurut jawaban kelompok kami, berdasarkan hasil diskusi untuk tindakan siswa yang cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian, yaitu dapat menggunakan kegiatan 1 yang meliputi menerima, menanggapi. Pada kegiatan tersebut, antara lain yang pertama mengamati, mencoba, berlatih, memperbaiki. Yang kedua, dengarkan, tonton, catat pertanyaan. Yang ketiga, jawab, berikan tanggapan. Alasan kami memilih kegiatan 1 tersebut yaitu yang pertama, kegiatan tersebut dapat diterapkan dalam pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik. Melalui pendekatan tersebut, pembelajaran melibatkan kegiatan pengamatan atau observasi yang dibutuhkan untuk perumusan hipotesis atau mengumpulkan data. Hal ini dilandasi dengan pemaparan data yang diperoleh melalui pengamatan ataupun percobaan. Alasan yang kedua, menurut Ali Nugraha tahun 2005, berdasarkan tujuan pembelajaran dengan pendekatan saintifik memberikan manfaat diantaranya A. Untuk meningkatkan kemampuan intelek,
khususnya kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta didik. B. Membentuk kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan suatu masalah dengan cara sistematik. C. Terciptanya kondisi pembelajaran di mana peserta didik merasa bahwa belajar itu merupakan suatu kebutuhan. D. Diperolehnya hasil belajar yang tinggi. E. Untuk melatih peserta didik dalam mengkomunikasikan ide-ide. F. Untuk mengembangkan karakter peserta didik. Kemudian, alasan yang ketiga yaitu pembelajaran dengan pendekatan saintifik memiliki karakteristik yang dapat memberikan kelebihan bagi proses pembelajaran. Menurut Husamah dan Setyaningrum tahun 2013, yaitu A. Pembelajaran berpusat pada peserta didik. B. Pembelajaran membentuk konsep pengetahuan diri bagi peserta didik. C. Pembelajaran terhindar dari verbalisme. D. Pembelajaran memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengasimilasi dan mengakomodasi konsep, hukum, dan prinsip. E. Mendorong pembelajaran terjadinya peningkatan kemampuan berpikir peserta didik. F. Pembelajaran meningkatkan motivasi belajar peserta didik dan motivasi mengajar pendidik. G. Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk melatih kemampuan dalam berkomunikasi. Dan terakhir H, adanya proses validasi terhadap konsep, hukum, dan prinsip yang dikonstruksi peserta didik dalam struktur kognitifnya. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu peserta didik dapat melaksanakan kegiatan mendengarkan dengan menerapkan psikoedukasi sebagai pendekatan untuk bekerja secara kelompok yang bertujuan memberdayakan mereka untuk mendefinisikan dan memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Yang selanjutnya yaitu model kelompok dengan pendekatan psikoedukasi disebut sebagai kelompok bimbingan atau kelompok penuntun. Interaksi di dalamnya hampir sejalan dengan kelompok konseling, terlihat dari dinamika kelompok dan prosesnya menjadi perhatian yang amat penting. Yang selanjutnya yaitu melalui kegiatan menonton dapat mewadahi peserta didik yang memiliki gaya belajar visual dan audio dalam pembelajaran sehingga mereka mampu mengeksplorasi hal-hal baru yang ditonton dengan membuat catatan kecil atau sederhana serta dapat memantik sebuah pertanyaan dari tayangan yang disajikan. Dan yang terakhir, dalam salah satu jurnal yang ditulis oleh Adri tahun 2015, menyatakan bahwa pelaksanaan pembelajaran telah berubah. Peserta didik tidak hanya dilihat sebagai objek pembelajaran, tetapi harus berperan aktif dalam proses pembelajaran, menjadi tim dalam proses pembelajaran, dan memungkinkan peserta didik menjadi pembelajar yang aktif, serta guru menjadi fasilitator yang kreatif. Ciri pembelajaran yang melibatkan keaktifan peserta didik, yaitu peserta didik dapat melakukan kegiatan tanya jawab, serta memberikan tanggapan atas sebuah persoalan. Model pembelajaran yang dapat dilaksanakan untuk mewujudkannya yaitu model pembelajaran kooperatif tipe The Power of Two atau kekuatan berdua. Strategi pembelajaran aktif teknik The Power of Two ini merupakan suatu teknik pembelajaran yang dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dalam memberikan tanggapan. Karena secara tidak langsung menuntut peserta didik belajar berkolaborasi antar sesama agar memunculkan pendapat yang beragam dari kolaborasi tersebut, sehingga dapat membuat peserta didik lebih percaya dalam mengungkapkan pendapatnya. Jadi, kesimpulannya, berdasarkan hasil diskusi yang dilakukan oleh kelompok kami, tindakan guru yang kami pilih yaitu tindakan instruksi didaktik dan langsung. Sedangkan tindakan yang dilakukan oleh peserta didik yaitu tindakan yang meliputi menerima dan menanggapi. Kegiatan atau aktivitas pembelajaran tersebut dapat dilakukan dengan menerapkan pendekatan saintifik. Melalui pendekatan tersebut, peserta didik diharapkan mampu berpikir kritis dan menjadi pembelajar yang aktif. Sedangkan guru menjadi fasilitator untuk mengembangkan keterampilan peserta didik tersebut.